lucu adalah narasi dari Israel yang mulai nyeleneh. Contoh, Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, beberapa waktu yang lalu membuat satu video khusus pesan untuk warga Iran. Dalam videonya dia mengatakan, "Wahai warga Iran, kami tidak punya masalah dengan mereka. Yang sedang kami perangi hari ini adalah rezim yang menjajah kalian." Ini persis seperti bahasa Israel ketika memberikan pesan kepada warga Gaza. Iya gak sih? Mereka selalu menggunakan pesan bahwa yang kami perangi bukan sipil, tapi yang kami perangi adalah Kang Mas yang ada di Gaza, gitu kan, yang menjajah kalian sejak beberapa dekade terakhir. Persis memang. Kemudian tidak puas dengan itu, salah satu aktivis Israel yang juga ini menjadi rujukan juga sebenarnya, rujukan orang-orang Israel dalam mengekspresikan pandangannya. Ya, dalam satu akun Twitter, akun X namanya itu Gilead Meir, kalian bisa cek ya, Gilead Meir. Dia membuat cuitan yang unik sekali, lucu sekali. Begini, saya akan artikan saja ya. Saya akan baca artinya. Dia bilang gini. Israel berperang demi membela tempat suci milik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iran mempersenjatai diri dengan nuklir untuk menghancurkan tempat-tempat suci milik kaum muslimin Sunni. Sadarilah, wahai Ahlus Sunnah, persenjataan mereka memiliki landasan ideologis sejak 1400 tahun yang lalu. Tujuan mereka, maksudnya Iran, tujuan mereka adalah Mekah. Tidak ada yang lain. Sadarilah, wahai Ahlus Sunnah. Luar biasa. Jadi, orang-orang Yahudi ini mereka sudah kehabisan ide. Mereka sudah kehabisan dukungan. Mereka sudah tidak bisa lagi menggunakan bahasa-bahasa atau narasi-narasi Holocaust mereka. Mereka sudah tidak lagi bisa mengeksploitasi air mata buaya mereka, membawa sejarah kelam yang katanya mereka dibantai oleh Nazi dalam proses atau peristiwa Holocaust. Mereka tidak bisa lagi. Bahkan ketika mereka mulai menggunakan narasi-narasi playing victim mereka, itu dunia tidak hanya diam, tapi dunia bahkan mentertawakan. Bahkan mentertawakan, itu serius. Ada satu postingan itu viral, satu orang Israel nangis-nangis di balik itu rumah dia yang hancur. Ya, dia bilang, lihatlah apa yang dilakukan oleh rudal-rudal Iran, misil-misil Iran. Kami menyerang militer-militer Iran sementara mereka menyerang sipil-sipil di Israel. Wahai dunia, ini harus segera dihentikan. Kocak aja. Dan kalian lihat komentar-komentarnya, itu hampir semuanya itu ngetohin dia. Artinya apa? Mereka nggak punya lagi narasi yang bisa mereka gunakan untuk ya make up wajah mereka, ya, untuk mempermak wajah mereka. Sudah hancur. Akhirnya mereka putus asa dan mereka menggunakan narasi baru, yaitu apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lucu sekali. Jadi seolah-olah mereka ingin mengajak kita Ahlus Sunnah untuk memerangi Iran. Kan kocak. Padahal yang mereka bantai di Gaza itu Ahlus Sunnah. Yang dibantai oleh Israel di Gaza itu Ahlus Sunnah. Nah, sekarang mereka berusaha menggunakan narasi perpecahan Ahlus Sunnah dan Syiah ini untuk membodohi kita. Jadi itu poin pertama, teman-teman. Narasi ini menunjukkan betapa mereka sudah desperate, mereka sudah putus asa. Mereka tidak bisa lagi mengandalkan dunia internasional, termasuk Eropa dan Barat. Kalau pemerintahannya ya masih pro Israel, meskipun sebagian pemerintahan Eropa pun sebagian sudah mulai mengubah narasinya ya. Tapi untuk mayoritas mereka masih mendukung support Israel, terutama Amerika dan Inggris. Nah, tapi untuk kalangan grassroots-nya, masyarakat sipil, Eropa dan Barat itu mereka sudah tidak peduli apa yang terjadi dengan Israel, ya itulah hukuman yang harus mereka terima. Nah, karena Israel ini sudah melihat tidak mungkin mereka bisa mengais simpati dari Barat, dari dunia internasional, mereka mau membodohi kita dengan narasi Sunni Syiah. Ya, satu, ini menunjukkan keputusan mereka. Kedua, kalau kita menganalisa dari statement ini atau dari narasi ini, artinya kan terbukti memang selama ini yang menggembar-geborkan konflik Sunni Syiah itu ya mereka-mereka juga. Saya bertemu dengan salah seorang
aktivis Amerika namanya Jackson Hinkle. Ketika saya diundang ke Libanon, saya ngobrol di situ, ada rekamannya. Saya tanya ke dia. Jadi teman-teman, Jackson Hinkle ini kalau kalian bisa cek di Twitter ya, Jackson Hinkle. Dia punya jutaan follower di X, dan dia tuh warga negara Amerika yang diusir dari Amerika. Dia nggak boleh tinggal di Amerika dan dia tinggal di Rusia. Karena begitu vokalnya dia terhadap isu Palestina dan dia sering mengkritisi pemerintahan dia, Amerika Serikat. Maka dia tidak bisa pulang ke Amerika. Nah, saya ngobrol di situ dengan dia. Saya tanya ke Jackson Hinkle nih, menurut ente, Jack, CIA itu memanfaatkan narasi apa ketika beroperasi dalam konflik Suriah misalnya? Saya nanya gitu, dan dia bilang apa? Banyak narasi-narasi yang digunakan, banyak faktor-faktor, diantaranya adalah narasi tentang Sunni Syiah. Itu diperkuat benar-benar. Ya, media-media mereka juga ingin memberikan satu kesan bahwa memang murni konflik di Suriah itu konflik Sunni Syiah. Itu berusaha dimainkan oleh CIA. Itu kata-kata dia ya. Nah, maka dari itu statement yang keluar dari si Gilead Meir ini itu mempertegas fakta itu. Artinya mereka memang sejak awal berusaha memecah barisan umat Islam dengan narasi Sunni Syiah. Seolah-olah yang terjadi di lapangan di Timur Tengah itu pertempuran antara Iran dengan Suriah misalnya, atau dengan antara Garda Revolusi Iran di Suriah, itu murni Sunni Syiah. Seolah memang Garda Revolusi itu memerangi Suriah itu bukan nggak ada konflik politik, tapi ya murni masalah ideologi ini. Kan nggak lucu sebetulnya. Karena sebetulnya di Iran pun, saya pernah ke Iran tahun 2010 karena kita masuk lewat jalur darat, aktivis kemanusiaan jalur darat. Di sana masih banyak orang-orang Sunni yang dibiarkan hidup. Ya, ada masjid-masjid Sunni yang dibiarkan berdiri, mereka ya hidup normal. Ada, artinya kalau memang mereka berperang atas dasar semata-mata Sunni Syiah, harusnya orang Sunni yang di Iran ya bisa lebih dulu dong. Pemirsa dapat melihat dan mendengar dengan jelas apa yang dikatakan oleh aktivis kemanusiaan yang terjun langsung di Palestina, bahwa narasi anti-Iran dan Syiah, yaitu narasi perpecahan antara Sunni Syiah, adalah salah satu propaganda Zionis. Karena begitu besarnya dukungan dunia kepada Iran, maka para sukarelawan propaganda Zionis ini juga mulai gencar menarasikan propaganda anti-Iran, anti-Syiah ini, sekaligus berusaha meraup keuntungan sebesar-besarnya dari konten mereka. Agar pemirsa mengenali sukarelawan propaganda Zionis ini, berikut kami tampilkan gambar mereka. Tentunya pemirsa dapat mengenali berasal dari gerombolan mana para sukarelawan Zionis ini. Di antara narasi yang diangkat oleh mereka adalah sejak dahulu Syiah membunuhi dan memburu Ahlus Sunnah di Iran. Apakah benar demikian? Mari kita lihat video berikut ini. من سالهاست بر روی واژه امت اسلامی بالخصوص متعمداً تکیه میکنم که ما فراموش نکنیم که یک امتی، بله بعضی ایرانی هستیم، بعضی عراقی هستیم، بعضی شامی هستیم و غیر ذالک، لکن این مرزها حقیقت امت اسلامی رو تغییر نمیده. همه سعی دشمنان اسلام این بود است که ما رو نسبت به هویت 100 بار تکرار میکنیم، باز یکی از اون طرف صداش بلند میشه راجع به مسئله شیعه و سنی و اختلافات و شکاف‌ها. چرا این کار رو میکنن؟ چرا به سود دشمن کار میکنن؟ نمیدونن که انگلیس‌ها هنرشون ایجاد اختلاف است و یکی از گسل‌ها و شکاف‌هایی که همیشه انگلیس‌ها استفاده کردن شکاف بین شیعه و سنی بود. نکنند. برادران با هم زندگی کنید. اختلاف نظر بله هست، در اعتقادات هم اختلاف نظر هست، در عقاید هم ما اشتراک نظر هم هست. ما این همه مشترکات داریم. اینا رو به کلی ندیده بگیریم بریم سراغ اختلافات. نگذارید.
Pemirsa dapat melihat dalam video tadi, ulama-ulama Ahlus Sunnah duduk bersama dengan pemimpin tertinggi Iran yang menyerukan persatuan umat. Juga pemirsa dapat saksikan seruan-seruan persatuan Sunni Syiah dari para ulama Ahlus Sunnah di Timur Tengah. Sedangkan yang ngaku-ngaku Ahlus Sunnah alias Ahlus Sunnah palsu, seruannya berbeda. Narasi mereka adalah perpecahan dan kebencian, seirama dengan propaganda Zionis. Kami mengajak kepada pemirsa untuk melemparkan ke tempat sampah narasi anti-Syiah, anti-Iran yang merupakan narasi perpecahan tersebut. Ketika anak-anak Palestina dibunuh, ketika genosida terhadap rakyat Palestina, Zionis tidak bertanya, ini Sunni atau Syiah.